Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alhu khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alhu khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alhu khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngadanil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan malam ini kita masih ditakdir oleh Allah mengembuskan nafas untuk bersua kembali dalam majelis ilmu, majelis dzikir yang penuh dengan limpahan rahmat, maunah, kasih sayang serta ridho dari Allah dan penuh dengan limpahan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga nantinya semua ilmu yang kita baca dan kita simak bersama ini jadi ilmu yang bermanfaat, berguna khususnya bagi diri kita sendiri dan berguna untuk orang lain, masyarakat yang hidup di sekitar kita. Niati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abba ayu ahwan minal anbiya wal mursalin jami'a ali kullin wa sahaba qurabah wa tabi'in wa tabi'in lisan yamidin jami'il malaikatil muqarrabin radhiyallahu salatu wa sallam ajma'in jami'a madil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadatu sudum maqalatin bidin jami'il fuqaha al muhadithin jami'a awliya'il kawn ajma'in wa nakhusu hususan ila arwahi man jadamana hauna sebuki sababihim ibadikal fuqara jami'il mu'allif hadal kitab wa khususan baru sama soal Jaluddin al-Mahali Jaluddin as-Sayyidi Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki Ahmad Yasin bin Isa al-Fadani Naib bin Umar al-Jamal al-Bandani Muhammad al-Mahali jami' silsilati tariqati masanati manasabim la hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'i walidaina jami'i abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wabatina wa talamidina wa ra'yatina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan musyarikil ardi ila magharibi al ahya min al amat maghfirlah marhamu ma'bim ma'anhum syai'il lana wa lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca kitab tafsir Jalalain pasnya ayat 246 yang bawa kitab ayat 246 tafsir Jalalain 246 punya ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bil zalimin. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال الله
qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Insyaallah 2 pertemuan, tidak salah ya 3 pertemuan, kita bahas tentang sejarah ini, sejarah manusia-manusia atau umat-umat setelah wafatnya Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Nabi-nabi yang pernah Allah utus kepada kaum Bani Israel yang sekarang terkenal dengan Israel, negara Yahudi. Alam taro ono to ora weruh sira ilal malai maring jamaah maring golongan mimbani Israel saking keturunane pira-pira keturunane Nabi Israel, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim mimba di Musa yang dalam sakwise wafati Nabi Musa ila kisotihim tegesi maring ceritane al-malak wa khabarihim lan kabare al-malak id ing dalem nalika kalu ngucap sapa al-malak li nabiyin maring siji nabi lahum kang kaduwe al-malak huwa utawi nabiyin Samuel iku Nabi Samuel ibas ngutuso panjenengan ai hakim tegese jumenengaken panjenengan lana kaduwe kita malikan ing ratu nukotilu nukotil maka bisa peperangan kita mawin dalam sertane malikan bisa bilillah ing dalam bela agamane Allah dan tadim dadi runtut bihi sebab malikan kalimatuna apa persatuane kita wanarji ulan bali kita ilaihi maring malik qala jawab sapa an-nabiyyu Nabi Samuel lahum maring Bani Israel maring al-malak hal asaitum ana ta menawa sira ing kutiba lamuno den wajibaken alaikum ngatasi sira kabeh menawa sira kabeh ing kutiba lamun den wajibaken alaikum ngatasi sira kabeh alkitab apa peperangan Allah tuqatilu iku yen to ora gelem perang sira kabeh kabaru Isa wal isham litakririt tawakkuk biha qalu jawab sapa Bani Israel wa ma utai apa lan iku kaduwe kita ala nukotila saking yen to ora perangan sapa kita fisabilillah krana bela agamane Allah waqad ukhrijna hale teman-teman den usir sapa kita min diyarina saking pira-pira negara kita wa benaina lan pira-pira anak putu kita bisa babim kelawan sebab bisa begihim kelawan nawan kelawan den tawani abnaina wa qatlihim lan den patenine admaina wa qad fa'ala ale teman-teman agawe bihim kelawan abnaina zalika in mungkunu sabihim wa qatlihim qaum Jalut sapa qaumi raja Jalut ai tekesila ora ono mani apa penghalang ku mujud lana kadu kita minhu saking kital ma wujudi muktadihi ing dalam serta anane perkara kang neterapi kital qala dawu sinten Allah dalam kutiba dalam hari kalane den wajibaken alaihi mengatasi al-mala al-kitalu apa peperangan tawallau moko padha minggu sapa al-mala anhu saking kital wajabinu lan lecek sapa al-mala ila angin qalilan pepantan setitik minhum saking al-malak wa hum utawi qalilan minhum alladzina iku wong akeh abaru kang padha nyebrang sapa alladzina an-nahara ing bengawan ma'atalu ta ing dalem sertane raja Talut kama kaya cerita saya tiga bakal teko apa man wallahu ta'ala Allah alimun iku luwe pirsa alimun iku maha pirsa bidzalimin lawan pira-pira wong kang zalim aifa mujazihim maka iku mbales ing zalimin titik sa'ala wa sa'ala lan nyuwun an-nabiyu sapa nabi Samuel Rabbahu ing pangerane Nabi Samuel irsala malikin ing
den utusi ratu. Fa'ajaba moko nyembadani sapa Rabb hu ing annabiyah ila irsali Talut maring ngutus raja Talut. Wa qala lan ucap lau maring al-malak nabiyum sapa nabine al-malak inna wa satuni Allah qad ba'asa iku teman-teman ngutus sapa Allah lakum katu sira kabeh Taluta ing Talut malikan hale dadi raja. Qalu jawab sapa al-malak anna hale kaya apa ai kaifa yakunu ono lau iku kaduwe Talut al-mulku apa keraton ngeratoni alaina ing atase kita. Wa nanu hale utawi kita aku iku luweh ngahaki bil mulki kelawan dadi ratu minhu tenimbang Talut. Liana koron satune Talut laisa iku ora ono sapa Talut min sibtil mamlakati iku setengahe keturunane ratu. Wala nubuwati lan ora keturunane nabi. Wa kana lan ono sapa Talut dabbawon iku tukang nyamak kulit. Aurayan utawa iku tukang angon wedhus. Walam yukta lan ora den paringi sapa Talut den uwei sapa Talut saatan ing keluasan minal mali saking arta yastainu kang bisa nulungi apa mal kang bisa amrih pitulung sapa Talut biya kelawan saatan minal mal ala iqamatil mulki ngatasin jumenengaken ratu ngatasin jumenengaken keraton. Qala jawab sinten an-nabiyyu Nabi Samuel lahu maring al-malak inna wa satuni Allah istafahu iku wis milih sapa Allah ing Talut ikhtarahu tegese milih sapa Allah ing Talut lidzalika maring mengkono-mengkono al-mulki alaikum ing atasi sira kabeh wa zadalan nambahi sapa Allah ing Talut bastotan ing keluasan aisaatan fil ilmi ing dalam ilmu wal jismi lan jisim jasmani wa kana lan ono sapa Talut a'lama bani Israil iku luwe alime kaum bani Israil yaume idzin ing dalam dina iki den angkat ratu den angkat raja. Wa ajmalahum lan iku luwe gantenge bani Israil khalqan apane kedadiane khalqan apane kedadiane. Wallahu ti Allah yukti ku maringi sapa Allah mulkau ing keratone Allah man ing wong yasa'u kang kersa sinten Allah ita'ahu ing maringi mulkahu. La ora ana iktirada apa nentang iku maujud kang ngalang-alang iku maujud ali ngatasi Allah. Wallahu ta'ala wasiun iku zat kang jembar fadluhu apa anugrahe Allah alimun tur iku zat kang pirsa biman kalawan wong huwa kang utawi man ahlun iku ahli lahu maring fadl. Jadi cukup kita teruskan besok. Cerita itu harus runtut bersambung kayak sinetron itu. Terus harus didengarkan, disimak pelan-pelan. Kalau cerita gitu, kalau cerita itu tidak disimak pelan-pelan secara urut, maka ceritanya tidak bersambung. Ceritanya pasti tidak sesuai arus yang sudah ditentukan. Dulu Nabi Muhammad SAW dikasih tahu oleh Allah tentang cerita ini. Alam taro ilal malai min bani Israil min ba'di Musa. Apakah kamu tidak tahu wahai Muhammad kepada ceritanya sebuah golongan dari Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub itu punya julukan Nabi Israel. Jadi diambil dari bahasa itu, ada Bani Israel. Sekarang Israel itu jadi negara Israel. Apakah engkau tidak pernah tahu ceritanya golongan dari Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa bin Imran? Idz qalu linabiyyin, ketika mereka bilang kepada nabinya, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tolong berdoa kepada Allah wahai Nabi. Pada waktu itu yang jadi nabinya Bani Israel Nabi Samuel. Tolong doakan kepada Allah biar kami dikasih raja.
yang bisa memimpin kami berperang di dalam membela agamanya Allah. Tantadimu bihi kalimatuna, biar tertata rapi persatuan kita, wa narji'u ilaih, dan kita menjadi negara yang kembali sentosa. Bani Israel dulu meminta kepada Nabi Sambil seperti itu. Qala hal asaitum in kutiba alaimul qital alla tuqatilu. Nabi Sambil jawab, saya khawatir kalau kalian sudah saya doakan kepada Allah, minta dikasih raja, terus dikabulkan sama Allah, ada beneran rajanya, terus kalian tidak mau berperang, penakut licik. Qalu, Bani Israel jawab lagi kepada Nabi Sambil, wa malana alla nuqatila fi sabilillah, bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di dalam membela agamanya Allah, wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedang kami diusir oleh kaum Raja Jalut, kaum Amalik dari negeri kami. Terus anak cucu kami, keturunan kami, ada yang ditahan, ditawan, jadikan budak, ada yang dibunuh. Qad fa'ala bidzalik qaum Jalut. Bagaimana mungkin kami tidak mau kalau jenengan ngajak saya perang, sedang kami diusir dari negeri pertiwi kami, terus anak cucu kami dibantai dan banyak yang ditawan juga. Yang perempuan dijadikan budak, dijadikan pemuas nafsu. Ya, Raja Jalut mirip-mirip aja. Yang laki-laki dijadikan pekerja secara paksa. Ini namanya dijajah. Di zaman dulu pernah ada penjajahan yang sadis yang dilakukan oleh kaum Raja Jalut, raja yang menjadi musuhnya kaum Bani Israel. Dulu kaum Bani Israel itu beriman kepada Allah. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Tapi sayang ketika Allah benar-benar mewajibkan peperangan untuk mereka, mereka berpaling, tidak mau berperang karena pengecut, penakut, kecuali hanya segelintir orang saja yang mau ikut perang. Siapa mereka? Wahum alladzina abarun nahar ma'a Talut, yaitu orang-orang yang ketika nyebrang sungai bersama Raja Talut tidak ikut meminum air sungai itu. Wallahu alimun bidzalimin, Allah lebih tahu kepada orang-orang yang berbuat zalim, Allah akan membalasnya. Wa sa'ala nabiyyu rabbahu irsala malik, karena permintaan dari kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Samuel memohon kepada Allah agar Allah mengutus seorang raja di antara Bani Israel ini. Fa ajabahu ila irsali Talut, lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi Samuel, doanya Nabi Samuel diijabahi oleh Allah, terutusnya raja yang bernama Raja Talut. Kalau tadi musuhnya namanya Raja Jalut, kalau yang ini raja beriman namanya Raja Talut. Wa qala lahum nabiyyun. Sebelum saya melanjutkan, saya jelaskan dulu. Setelah wafatnya Nabi Musa, ada nabi pengganti Nabi Musa, yaitu muridnya yang bernama Nabi Yusha bin Nun, yang diangkat jadi nabi. Dulu pada saat Nabi Musa berjalan mencari gurunya bernama Nabi Khidir, itu ditemani khadamnya, ditemani pelayannya, ditemani muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Jadi setelah Nabi Musa bin Imran wafat, yang jadi nabinya kaum Bani Israel pada waktu itu Nabi Yusha bin Nun. Setelah Nabi Yusha bin Nun wafat, digantikan nabi yang bernama Nabi Kalib. Setelah Nabi Kalib wafat, digantikan nabi yang bernama Nabi Hizkil. Nabi Hizkil wafat, digantikan nabi bernama Nabi Ilyas. Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang, belum wafat. Inna Ilyas salaminal mursalin, sesungguhnya Nabi Ilyas termasuk Rasul. Nabi Ilyas belum wafat. Diamnya biasanya di hutan, di gunung, ataupun di darat ya. Intinya darat. Beda kayak Nabi Khidir kan di laut. Kalau Nabi Isa Al-Masih di langit, langit kedua. Setelah Nabi Ilyas, baru digantikan Nabi Yasa, nabinya kaum Bani Israel. Sebelum Nabi Ilyas ini istilah Jawanya Mukso ya. Mukso Ilyas, dia belum wafat.
Setelah Nabi Ilyas memimpin kaum Bani Israel, baru Bani Israel dipimpin Nabi berikutnya bernama Nabi Yasa. Nanti saya ulangi lagi, setelah Nabi Musa wafat digantikan Nabi Yusha bin Nun, baru Nabi Kalib, baru Nabi Hizkil, baru Nabi Ilyas, baru Nabi Yasa. Nabi Ilyasa faqamu jami'an bil khilafah kaman qablahum. Mereka semua berdiri menegakkan khilafah, iman, Islam, ajaran Allah kepada kaum Bani Israel. Itu madharat laum al-amalik. Ketika wafatnya Nabi Ilyasa, baru muncul kaum penjahat, yaitu kaum Amalikoh yang dipimpin, yang diratui oleh Raja Jalut. Wa kanu fi baladin qaribatin min Baitil Muqaddas yuqalu lahum Palestin. Kaum Amalikoh adalah kaum yang diam di sebuah negara yang dekat dengan negara Baitul Maqdis, atau yang terkenal dengan sebutan negara Palestina. Jadi mulai sejak dulu Israel sama Palestina itu perang, bukan yang sekarang itu. Kalau dulu kan ya, di zaman Raja Tolut dan Raja Jalut, yang Israel beriman kepada Allah, yang Jalut Palestina kafir kepada Allah. Sekarang dibalik, gara-gara mereka durhaka kepada para nabinya, banyak bertanya, banyak meminta kepada gurunya, tidak nurut perintah gurunya. Innama ahlaka man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, sebagaimana di kitab Arba'in Nawawi. Orang Bani Israel itu hancur binasa, moralnya rusak gara-gara apa? Gara-gara banyak bertanya, banyak meminta kepada guru. Guru minta ke Allah, minta ini, minta itu. Banyak bertanya, dikasih tahu, tanya lagi. Dan mereka banyak ikhtilafuhum ala anbiya'in, berbeda pendapat, tidak nurut perintah guru, menerjang larangan gurunya. Kalau dulu Nabi, istilah sekarang ya guru. Nabi itu gurunya umatnya, gurunya guru. Nanti orang cari ilmu itu kalau pengen ilmunya barokah manfaat, kesimpulannya ya tidak boleh banyak bertanya, tidak boleh banyak meminta sesuatu, kecuali tidak paham tanya ilmu. Kadang sudah paham tapi hatinya masih ingkar, niat ngetes gurunya, itu malah tidak barokah. Terus tidak mengingat-ingat pesan gurunya, menyepelekan. Ya akhirnya jadinya kayak Bani Israel, dibalik oleh Allah. Yang dulunya Israel itu mukmin kepada Allah, yang Palestina ini kafir. Terus sekarang dibalik, yang Israel kafir ya, Yahudi sekarang agamanya, yang Palestina malah pejuang Islam. Itu gara-garanya. Jadi kaumnya Nabi Samuel yang dipimpin oleh Raja Tolut itu Bani Israel. Mereka beriman kepada Allah zaman itu. Sedang kaumnya Raja Jalut, yaitu kaum Amalikoh, mereka diamnya di negara Palestina, mereka kafir. Raja Jalut ini ya buas, ini raja yang buas. Raja Jalut itu keturunannya apa? Kaumnya Raja Jalut min auladi Amlik bin Ad, termasuk keturunan Amlik bin Ad. Kaum Ad. Dan dulu kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud dihancurkan oleh Allah di era Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nabi Soleh gara-gara nyembelih untanya Nabi Soleh. Fawulibu ala kathirin, fawulabu ala kasirin min biladihim. Kaumnya Raja Jalut yang diam di negara Palestina ini, di Baitul Maqdis ini, mereka menjajah 400 negara yang ada di sekitarnya. Wa asaru min abna'i mulukihim arba'ami'atin wa ziyadah wa darabu alaihimul jizyah. 400 negara kurang lebih yang sudah dijajah oleh Raja Jalut, yang dikuasai oleh Raja Jalut.
negara-negara jajahannya diwajibkan bayar jizyah, bayar pajak setiap tahunnya, harus setor sembako. Walam yakun fihim idza kana nabiyun wala dzurriyyatu nabiyyin illa imra'atan khubla min dzurriyyati lawi min auladi Yaqub. Fawaladat gulaman fasammathu Samuel. Di antara kaum Bani Israel tidak ada satupun keturunan nabi, tidak ada satupun yang jadi nabi pada saat itu, dan tidak ada satupun yang termasuk keturunan nabi kecuali ada seorang wanita yang hamil dari keturunan Nabi Lawi bin Yaqub. Nabi Lawi bin Yaqub ini saudaranya Nabi Yusuf. Anaknya Nabi Yaqub itu semuanya dijadikan nabi oleh Allah, termasuk semua saudaranya Nabi Yusuf yang dulu pernah membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Itu setelah tobat mereka dilantik menjadi nabi semua. Jadi semua anaknya Nabi Yaqub itu dijadikan nabinya Allah. Di antaranya adalah bernama Lawi bin Yaqub. Nabi Lawi bin Yaqub ini punya keturunan seorang wanita, satu-satunya keturunan nabi yang masih hidup pada waktu itu. Dia hamil bayi laki-laki yang kemudian setelah lahir dinamakan Samuel. Nabi Samuel ketika besar umur 40 tahun dilantik menjadi nabi, disebut Nabi Samuel. Nabi Samuel ini diangkat menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Nabi Yasa ya. Falamma kabura naba'allahu alaihi wa arsalum ilaihim. Ketika Samuel kecil sudah menginjak usia dewasa, usia tua 40 tahun, baru dia diangkat jadi nabi. Tuma inam tolabu minhu malikan yukimu amramu yursidum. Ketika Nabi Samuel ini bilang kepada kaum Bani Israel, wahai kaumku, sekarang nabi kalian adalah aku. Sekarang nabinya kaum Bani Israel adalah saya, Samuel. Bani Israel tidak percaya. Apa buktinya lu jadi nabi? Bahasa songongnya, bahasa kurang ajar. Apa buktinya? Nanti buktinya ada. Kalian akan saya mintakan raja kepada Allah. Iya, mintakan. Kalau betul-betul ente jadi nabi zaman ini, peti yang dirampas, peti ajaibnya dirampas kaum Raja Jalut, turun kembalikan ke kita lagi. Jadi mulai zaman Nabi Musa ada peti itu. Peti ajaib ini ketika mereka mau minta saran, tuh sumpah ya, galau yang minta solusi, peti ini bisa bersuara sendiri. Petinya kaum Bani Israel. Suatu saat setelah wafatnya Nabi Yasa, peti ini dirampas oleh kaumnya oleh kaumnya Raja Jalut. Akhirnya ditaruh di tempat pembuangan kotoran kayak kencing, kayak berak itu. Dikencingi, semua yang mencingi itu sakit. Bahkan ada yang mati, bahkan ada yang gila. Semua yang kencing. Jadi Bani Israel tidak punya senjata ampuh. Dulu kalau perang Bani Israel, kalau perang peti ini biasanya ditaruh di barisan komputer depan. Meskipun tentara sedikit kelihatan banyak versi mata musuh. Tentaranya sedikit kelihatan banyak dan musuh kelihatan. Tentara Bani Israel itu langsung gemetaran. Banyak yang kocar-kacir. Jadi makanya disebut peti ajaib. Setelah wafatnya Nabi Samuel, disalahgunakan peti ini oleh Bani Israel, sehingga Allah menguji mereka. Peti ini dirampas oleh kaum Amalikoh yang dipimpin oleh Raja Jalut dari negeri Palestina. Buktikan kalau ente memang nabi, mintakan kami kepada Allah raja yang bisa memimpin kami dalam peperangan, yang bisa merampas kami pada peti yang sudah dirampas oleh kaum Raja Jalut itu. Tidak usah diambil, nanti datang sendiri petinya, katanya Nabi Samuel. Asalkan kalian mau, kalian beneran mau perang ya. Kalau saya mintakan raja kepadamu, iya. Bagaimana mungkin kami tidak mau? Kami diusir dari negeri kami. Kami tidak terima anak cucu kami banyak ditahan
dan banyak dibunuh. Ya udah, saya mintakan betul kepada Allah. Saya khawatirnya kalau sudah diwajibkan perang oleh Allah, kalian tidak ada yang mau, kalian licik pengecut. Hal asaitum Allah falamma in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Khawatirnya saya ketika kita diwajibkan perang, kalian tidak mau saya ajak perang, katanya Nabi sampean. Sudah mintakan ke Allah, minta petunjuk kepada Allah. Siapa di antara kami yang pantas jadi raja memimpin kami? Kami tidak punya raja sekarang. Dulu adat Bani Israel selalu gini. Ketika Allah mengutus salah seorang nabi, pasti ada satu raja yang memimpin mereka. Ada ulama, ada umaro, ada nabi, ada presiden. Selalu kayak gitu. Pada saat itu, setelah Nabi Samuel ngaku dia yang jadi nabi, mereka tidak percaya, suruh membuktikan kalau betul-betul Samuel lah yang jadi nabi. Akhirnya waqala lahum nabiyyun, Nabi Samuel bilang kepada mereka, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Saya barusan dapat SMS dari malaikat Jibril. Kalau orang yang pantas dijadikan nabi, orang yang pantas dijadikan raja, yang merajai kalian, yang memimpin kalian perang melawan tentara Jalut adalah Tolut. Namanya mirip. Kalau Tolut beriman kepada Allah, kalau Jalut kafir. Qalu, lantas mereka jawab, anna yakunu laul mulku alaina. Bagaimana mungkin Tolut dijadikan raja untuk kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedang kamilah orang yang lebih pantas, berhak daripada Tolut. Nah, pantas Tolut dijadikan raja, protes, padahal itu atas petunjuk dari Allah. Sebetulnya Bani Israel kayak gitu. Sudah minta solusi ke ulamanya, dikasih solusi beneran dibantah. Li'annahu, kenapa mereka tidak setuju kalau Tolut dijadikan raja? Li'annahu laisa min sibtil mamlaka walan nubuwah wa kana dabagon aw ra'iyan, karena Tolut bukan keturunan raja dan bukan pula keturunan nabi, katanya mereka. Dia hanya seorang penyamak kulit dan dia hanya seorang pengembala kambing. Nah, pantas masa orang tukang angon embik dijadikan raja, orang tukang penyamak kulit punya pekerjaan hina dijadikan raja? Tak pantas lah. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Alasan berikutnya, mereka tidak setuju dengan Nabi Samuel. Dan si Tolut tidak punya keluasan harta benda. Tolut tidak punya harta kekayaan. Apa yang mau diandalin? Yasta'inu biha ala iqamatil mulki. Untuk mendirikan sebuah kerajaan, memimpin sebuah negara, dia harus bisa punya kekayaan yang dibuat nolong, yang bisa membantu untuk menegakkan kerajaan. Tolut itu orang fakir miskin, kerjanya penyamak kulit, kerjanya tukang pengembala kambing. Bagaimana mungkin dia dijadikan raja? Masih tidak setuju. Qala, Nabi Samuel jawab, innallaha astafa. Kalian tidak setuju kalau Tolut jadi raja untuk kalian. Sesungguhnya Allah lah yang memilih Tolut untuk dijadikan raja untuk kalian. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan. Allah tambahkan keluasan fil ilmi dalam pengetahuan Tolut, wal jismi dan jasmaninya. Wa kana a'lam Bani Israel yaumi idin wa ajmalum khalqan. Tolut ini termasuk orang yang paling alim di saat itu. Raja Tolut ini raja zaman dahulu itu ya. Pejabat zaman dahulu itu bukan hanya pejabat, umaro, tapi ulama. Buktinya Tolut ini diberi keluasan ilmu oleh Allah. Dia hafal kitab Tauratnya Nabi Musa. Paling alim dan paling bagus penciptaannya. Jasmaninya dia perkasa, kekar. Bahkan di sini disebutkan fakana yahfadhu Taurat. Kenapa Tolut dipilih oleh Allah? Karena dia alim. Dia hafal kitab Taurat. Kalau sekarang hafal Quran, tahfidzul Quran kayak gitu.
hafal Taurat, bukan hanya hafal, ngerti maksudnya. Di Tolut ini pantas memimpin kalian karena dia punya banyak ilmu cara perang yang diambil dari kitab Taurat. Insya Allah kalau Tolut yang jadi raja kalian, meskipun dia kerjanya penyamak kulit, pengembala kambing, dia tahu cara ngatur strategi perang. Pasti suksesnya, kalian jangan khawatir, katanya Nabi Samuel bilang kepada rakyatnya Bani Israel. Dia paling sempurna penciptaannya. Bahkan yazidu ala ahli zamani bikatfai wa ra'si. Kelebihan Tolut dipilih jadi raja untuk kaum Bani Israel karena dia kekar badannya. Dia tinggi. Dia melebihi seluruh kaum Bani Israel, lebih ukuran 2 bahu dan kepala. Jadi dia lebih tinggi dari semua manusia yang hidup di zaman itu, lebih tinggi setengah meter, 1 meter lah. Tolut itu lebih tinggi, paling tingginya manusia yang hidup di kaum Bani Israel, setengah meter, melebihi tubuhnya orang-orang yang hidup zaman itu, lebih setengah meter. Ukuran 2 bahu dan 1 kepala, setengah meter ya, sekian, 1 meter apa setengah meter gitu? Setengah meter. Jadi ketinggian Tolut lebih tinggi dari kaumnya, setengah meter. Jadi semuanya itu ada di bawah bahunya. Dia perkasa, dia alim, dia pantas jadi raja untuk kalian. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah pilih kerajaannya kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pengetahuannya. Siapa yang lebih pantas untuk merajai kalian? Diriwayatkan lama da'a Samuel rabbahu, ketika Nabi Samuel berdoa kepada Tuhannya, ayyab'asa lahum malikan, untuk diutusnya seorang raja. A'tallahu qarnan fihi tibun. Allah beri tanda-tanda kepada Nabi Samuel, sebuah tanduk kayak tanduknya domba gitu, sungu, enggak ngerti tanduk sungu, sebuah tanduk yang baunya tanduk ini harum. Wa yusamma tibul qudsi, yang dijuluki oleh kaum Bani Israel dengan tibul qudsi. Tanduknya tanduk tibul qudsi, karena tib itu artinya harum, al-qudsi itu artinya suci. Tanduknya mengkilau, ngilap ya, terus baunya harum tanpa diwangi-wangi, tanpa dikasih parfum pengharum, terus dikasih tongkat lagi, tongkat kesaktian. Jadi Nabi Samuel setelah berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, siapa gerangan yang lebih pantas merajai Bani Israel. Ya Allah, beri petunjuk kepada hamba. Turun dari langit sebuah tanduk yang baunya harum dan tongkat. Entah tongkatnya siapa, barangkali tongkatnya Nabi Musa kan. Kasih tongkat, baunya harum. Auha ilaihi idza dakhala 'alaika rajulun ismuhu Talut. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Samuel ketika datang salah seorang di antara Bani Israel, seorang pria yang bernama Talut. Fandur fil qarn, lihatlah tanduk yang kamu punya, jimat yang kamu punya. Idan faro, kalau sudah baunya kayak bau telur tanduknya, yang asalnya harum jadi tidak harum. Badahana ra'sahu bi, minyai rambut kepalanya pria yang datang ke kamu itu pakai tanduk itu, usapin. Wakosau bil aso, lalu garuk kepalanya dengan tongkat yang kamu punya. Wahai Samuel, didapat isyarat dari Allah, petunjuk, ilham, inspirasi dari Allah. Kalau datang seorang pria yang namanya Talut, kamu lihat tanduk yang kamu punya. Kalau baunya sudah tidak harum lagi, baunya bau kayak telur, amis ya, terus usapkan tanduk ini ke kepalanya pria itu, lalu garuk kepalanya pakai tongkat kamu. Tanya Allah,
Fa idza ja'atulaha huwal malik. Setelah itu, kalau tingginya orang itu seukuran tingginya tongkat, maka dialah yang jadi raja. Ini sayembaranya kayak gitu diceritakan kepada semua Bani Israel, antri dicoba semua. Giliran Tolut diukur epas, postur tubuhnya ini kayak ketinggian tongkat yang dimiliki oleh Nabi Samuel. Falamma dakhul alaihi fa'ala bih kama umira faidan huwa tuluha. Ketika datang beneran Tolut diukur oleh Nabi Samuel, ya beneran panjangnya kayak tongkat. Jadi tidak ada satupun Bani Israel yang ketinggiannya kayak tongkat yang dibawa oleh Nabi Samuel, kecuali Tolut. Dari situ mulai agak percaya dan tidak Bani Israel. Masih belum percaya aslinya 100% dah. Ya udah, kalau memang itu Tolut jadi raja, tapi hatinya tetap gerundel, tidak semuanya mau. Itu madahana ra'sa bidzalika Tuhan wa qala lahu, wahai Tolut, katanya Nabi Samuel, innallaha ja'alaka malikan ala Bani Israel. Sesungguhnya Allah memilih kamu jadi raja yang merajai Bani Israel. Faqala, lalu Tolut jawab, kaifa dzalik, bagaimana mungkin itu wahai Nabi? Saya ini bukan keturunan Nabi, saya orang biasa. Ma'ani adana minhum, aku lebih rendah dari mereka. Faqala lahu, Allah yu'ti mulkahu may yasha. Allah memilih engkau, memilih orang yang Allah kehendaki. Aslinya kamu ini keturunan Nabi wahai Tolut, katanya Nabi Samuel. Tapi kebanyakan dari kaummu tidak tahu. Engkau memang bukan keturunan Nabi Lawi bin Yakub, tapi engkau keturunan dari Banyamin. Nabi Banyamin saudara seibu dari Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yakub itu kan punya istri dua, istrinya 4. Nabi yang terkenal dua istrinya Nabi Yakub ini, yang satunya melahirkan 11 bintang. Ini maksudnya kan semua saudara-saudara Nabi Yusuf. Yang satu dari ibu pertama melahirkan 10 laki-laki. Yang dari ibu kedua melahirkan Nabi Yusuf dan Nabi Banyamin. Tolut ini keturunan Nabi Banyamin. Kaum Bani Israel tidak tahu, karena dia mulai kecil terlahir dari bapak seolah-olah bukan keturunan raja, bukan keturunan nabi, lahir sederhana, fakir, miskin. Jadi ketika dilantik menjadi raja di usia 40 tahun, orang-orang tidak percaya. Padahal dia datuknya, nasabnya kalau diterusuri ke atas, sambungnya kepada Nabi Banyamin, adik kandung Nabi Yusuf. Jadi anaknya Nabi Yakub itu semua yang jadi nabi. Yang dari ibu pertama ada namanya Nabi Yahuda. Yahuda tertua, akhirnya kemudian jadi agama Yahudi itu. Nabi Yahuda, ada Nabi Samun, ada Nabi Lawe, hanya ada 10 orang. 12 sama Nabi Yusuf dan Nabi Banyamin. Makanya di surat Yusuf itu, inni ra'aitu ahada asara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Aku bermimpi, kata Nabi Yusuf, melihat 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadaku. 11 bintang ini saudaranya Nabi Yusuf. Yang 10 lain ibu, yang satu ibu. Kayak gitu. Yang dimaksud satu ibu adalah Nabi Banyamin. Ini yang masih datuknya Tolut. Dari cerita yang saya sampaikan ini dapat kita simpulkan, kita ambil hikmahnya. Jadi kita melihat orang lain itu tidak boleh melihat penampilan fisiknya, tidak boleh melihat pekerjaannya. Kadang dia tidak potongan santri, tidak potongan ulama, tapi aslinya dia keturunan walinya Allah, kekasihnya Allah. Banyak kayak gitu. Besok-besok yang jadi Imam Mahdi kayak gitu model. Dia seolah-olah terlahir dari bapak ibu orang biasa, bukan ulama, bukan kiai. Tapi kalau diteruskan ke atas, nasabnya nyambung ke walinya Allah, yang jadi wali kutub.
Mbah-mbahnya ada yang pernah jadi wali kutub, ada yang kayak gitu. Jadi memang sengaja Allah tutupi jati dirinya, eksistensinya, biar dilecehkan oleh orang, biar dikucilkan oleh orang, biar tidak dihormati oleh orang. Ada yang kayak gitu. Yang jadi Imam Mahdi itu tidak mungkin jadi ustaz, tidak mungkin jadi gus, tidak mungkin jadi yai, tidak mungkin dipanggil habib. Karena apa? Yang jadi Imam Mahdi yang jelas tidak orang-orang yang tidak pernah mondok, kayak Inul, kayak Misbah, tidak pernah mondok, tapi dia alim, dikasih ilmu, yang membimbing, yang ngajari langsung Allah. Kayak Nabi Muhammad SAW tidak pernah mondok, tapi kenapa beliau alim? Karena yang ngajari langsung Allah. Yang jadi Imam Mahdi pun kayak gitu. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW ini kok ketika ngaku jadi Nabi, orang kafir Quraisy tidak percaya? Karena beliau terlihat dari pandangan bangsa Quraisy seolah-olah Muhammad ini bukan keturunan Nabi, bukan keturunan raja, bukan keturunan orang mulia di zaman itu. Padahal ditelusuri nasabnya ke atas, ternyata Nabi Muhammad SAW masih keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Orang kafir Quraisy banyak tidak tahu, sehingga diremehkan, dikucilkan, ngaku jadi Nabi, tidak ada yang percaya. Tapi orang yang sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah. Pertama kali bukan saudaranya sendiri, tapi teman akrabnya mulai kecil, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Besok yang jadi Imam Mahdi akhir zaman itu kayak gitu modelnya. Malah yang beriman pertama kali adalah teman akrabnya. Orang lain, bahkan keluarganya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri tidak akan percaya. Tapi kalau ibu masih setengah percaya, setengah tidak, karena dia yang mengandung Imam Mahdi. Siti Aminah ini lebih tahu daripada Sayyid Abdullah ketika merasakan kehamilan Nabi Muhammad dan melahirkan Nabi Muhammad. Gimana kejadian anehnya yang dialami Siti Aminah binti Wahab. Dia tahu anak saya ini lahir, sebelum lahir sudah aneh, ketika lahir aneh, banyak keajaiban-keajaiban dunia. Bahkan ketika anak saya lahir, ada penjajah, Raja Abraha ingin menaklukkan atau ingin merobohkan Ka'bah dengan tentara gajahnya, tapi bareng dengan kelahiran anakku tidak jadi. Itu mengalami kejadian kayak gitu. Ibunya Imam Mahdi pun hampir sama mengalami kejadian kayak gitu, dibarengkan oleh Allah. Jadi dari situ kita tidak boleh meremehkan orang, semisal dia tidak pernah mondok, bisa jadi dia orang soleh. Makanya dulu kan saya pernah cerita, dulu saya pernah berdoa ke Allah, minta dipertemukan dengan kekasihnya yang tidak pernah penampilan santri sama sekali, potongannya preman, terus langsung dipertemukan. Dia pakai anting-anting, hidungnya, telinganya, dia pakai semir merah kuning, ya semua tubuhnya bertato, tapi pengikutnya banyak. Ya, dalam sujud doa minta dipertemukan dengan kekasihmu ya Allah yang tidak berpotongan ulama sama sekali. Langsung dikabulkan doa saya. Ketemu orang kayak gitu, nah dikenal, tiba-tiba dia menyapa saya, Assalamualaikum Gus, ya misalnya kenalan, apa yang sih, ngopi Gus ya, oh ziarah saya, oh ziarah, ngopi dulu ya. Dari mana tuh, saya tanyai dari Demak, terus ngobrol. Terus saya menoleh ke belakang, ya ternyata banyak santrinya, rombongan satu bis, dia yang memimpin. Kalau santrinya bersarung, berkopiah, kalau Gusnya itu tadi ya pakai celana, bertinde takut, tapi semuanya takbir, gini semua takut. Saya noleh ke belakang, kayak santrinya ternyata. Dia datang dari arah belakang saya, nyapa saya, langsung duduk di pinggir saya, ngopi. Oh ini langsung dikabulkan. Tidak sampai doa itu, tidak sampai 1 jam, mungkin 1 menit ya, langsung kabul. Karena doanya dilantunkan pada saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Paling dekatnya sebuah tempat, paling dekatnya waktu antara hamba dengan Tuhannya adalah pada saat hamba itu bersujud. Jadi doa paling mustajab, paling manti itu ketika sujud. Tapi doanya kalau memang bukan bahasa Arab jangan dilafadzkan, cukup omongkan, bisikkan dalam hati kepada Allah. Doa yang paling mustajab ketika sujud. Waktu yang paling dekat hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu bersujud.
Saya ingat dawuhnya guru saya Nawawi Abdul Jalil Al-Maghfurlah. Beliau itu pernah dawuh, para kekasih Allah itu banyak dibukakan hijab alam malakut, alam yang tidak bisa dikasat mata pada saat mereka sujud kepada Allah. Bukan ketika selain sholat, bukan. Biasanya ketika sujud dibukakan hijab alam malakut sampai menembus Lauh Mahfuz, langit 7. Itu ketika mereka semua bersujud kepada Allah, terutama di malam hari. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud itu kalau kita sholat sendiri, sholat sunat di malam hari, kalau bisa ketika sujud agak lama, terutama sujud paling terakhir. Kalau jadi imam jangan lama-lama, makruh. Terlalu cepat makruh, terlalu lambat juga makruh. Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dal hajah. Kalau kalian mengimami sebuah kaum, ringankan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Karena di antara makmummu ada orang lemah, sakit, ada orang tua renta, kakek jumbo, nenek jumbo, dan ada yang punya hajat kayak kebelet pipis, kebelet ngengek, dan lain sebagainya. Jadi imam itu harus kayak supir bis, terlalu cepat ya takut, kalau terlalu ngebut makmumnya takut mabuk ya, terlalu pelan takut yang belakang antri ya sedang ya gitu. Kalau ketika sujud sendiri ya dilamain tidak apa-apa. Muhammadur Rasulullah di surah akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil. Al-ayat. Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini mempunyai atribut, tanda-tanda besarnya adalah tarahum ruk'an sujadan, mereka ahli ruku', mereka ahli sujud kepada Allah, ahli sholat. Simahum fi wujuhi min asari sujud, tanda-tanda kebesaran mereka ada di wajahnya karena bekasnya sujud, bercahaya, berseri-seri wajah, sering sujud. Bukan di jidatnya ada capnya itu, bukan, itu min asaril karpet kalau itu bukan itu. Tapi kalau wajah Nabi Muhammad SAW, wajah para sahabatnya, orang-orang beriman yang hidup di masanya, mereka punya tanda-tanda kebesaran. Bisa dibedakan, ini wajahnya santri sama wajahnya penjahat, beda kan. Wajahnya santri itu ahli wudu, ahli sujud. Wajahnya penjahat ini tidak pernah sholat, tidak pernah wudu, tidak pernah sujud. Akhirnya wajahnya buram. Meskipun dia ganteng, kulitnya putih, tapi tidak merona, tidak kinclong, tidak glowing. Glowingnya alami kalau karena seringnya sujud kepada Allah. Beda ya, sampean ini termasuk orang-orang yang bercahaya wajahnya. Coba di jalan-jalan, di tempat-tempat maksiat itu mulai beda, salah ireng, kinclong ini beda. Dari skincare. Itu hikmah dari semua cerita ini. Jadi yang kedua, kita harus taat kepada perintahnya guru. Ini Bani Israel tidak taat kepada Nabi Samuel, tidak taat kepada pimpinannya Raja Tol. Jadi sejelek-jeleknya pimpinan kita di mata kita kayak Jokowi, tetap kita wajib taat karena itu raja kita, ulil amri kita. Meskipun kamu hatinya tidak cocok, ya seperti didoakan aja ya. Kalau memang dia aslinya orang jelek ya kita doakan jadi orang baik. Kalau dia ahli maksiat kita doakan bertobat, bisa memimpin masyarakat Indonesia. Jadi intinya gitu mulai dulu. Raja Tolut ini ulama, Umarok juga ulama beliau. Nabi Samuel ini ulama. Jadi semuanya mulai zaman dahulu namanya Umarok sama ulama ini bersatu. Kayak Jokowi, Umarok, ulamanya. Atim Pes kayak Habib Lutfi itu ulamanya. Dulu Brawijaya kelima, Prabu Kertabumi, raja paling terakhir Majapahit ya. Itu Umarok. Ulamanya Pak Sunan Ampel. Sunan Ampel diambil menantu oleh Raja Brawijaya. Dulu Umaroknya Ratu Poncowati Kudus,
ulamanya Sunan Kudus. Kayak gitu selalu berdampingan. Dulu yang jadi, kalau Raja Tolo itu mirip Raden Fata Sultan Demak Bintoro itu kan raja ya ulama, Umaro ya ulama. Karena apa? Raden Fata hafal Quran, kayak Raja Tolut hafal kitab Taurat. Yang jadi ulamanya siapa? Ketika era Raden Fata, Sunan Ampel, Sunan Bonang jadi penasehatnya. Zaman dahulu itu seperti itu. Kalau kita bercermin ke Raja Tolut sama Nabi Samuel, kejauhan Bani Israel. Di Indonesia sendiri mulai sejak dulu kayak gitu. Ketika ada umarok pasti ada ulama yang mendampingi. Makanya kita tidak boleh suudon ketika ada ulama ikut politik. Kita suudon, mungkin itu wakil kita, wakilnya santri. Kalau tidak ada santrinya sama sekali di dunia politik, bagaimana umaroknya mimpin Indonesia? Kayak gitu. Dan apa yang saya sampaikan jadi manfaat. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Sinetronnya bersambung dulu sampai di ayat ke 247 surat Baqarah. Al-Adiniyat wa ala kulli sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bi Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.